Function adalah salah satu fitur yang terdapat di MySQL. Function merupakan kumpulan-kumpulan SQL berupa routine yang disimpan dalam database MySQL Server. Sebuah function hanya bisa memberikan return berupa nilai saja dan tidak bisa berupa result self. Untuk menghapus function yang telah kita buat, kita dapat menggunakan sintaks drop function _name. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dengan kondisi persabangan pada MySQL Server. Yang pertama, kita akan membuat fungsi cek hari apa menggunakan percabangan if-else. Di sini saya akan melanjutkan untuk bagian yang kedua, yaitu membuat fungsi cek bulan apa menggunakan percabangan if-else. Kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu membuat fungsi cek bulan apa 2 menggunakan percabangan if-else dan menggunakan fungsi now dan fungsi mon. Fungsi now akan menampilkan data datetime saat ini mengikuti sistem pada lokal PC. Ini merupakan cara untuk uji fungsi now. Hasilnya akan tampak seperti gambar di bawah ini. Jadi waktu pada sistem lokal PC saat ini yaitu 2020-0503 jam 12 menit ke-13 dan detik ke-54. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi mon. Fungsi mon akan menampilkan angka bulan dari format tanggal. Ini merupakan cara untuk uji fungsi mon. Hasilnya akan tampak seperti di bawah ini. Jadi bulan saat ini adalah bulan 5. Kita akan mencoba untuk fungsi mon yang satunya, dan hasilnya akan tampak seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, kita akan membuat function dengan nama cek bulan apa 2. Fungsi cek bulan apa 2 dikembangkan dari fungsi cek bulan apa dengan ditambahkan kemampuan untuk membaca efek fungsi now dan fungsi mon. Yang membedakan dengan fungsi sebelumnya adalah pada variabel isian. Pada fungsi cek bulan apa, isiannya adalah angka, sedangkan pada cek bulan apa 2, isiannya adalah data dengan tipe date. Ini merupakan fungsi dari cek bulan apa 2. Kemudian kita akan menguji coba untuk fungsi cek bulan apa 2. Caranya dengan select cek bulan apa 2 kurung petik 2020/12/29 petik
kurung tutup, dan titik koma. Hasilnya akan tampak seperti di bawah ini. Kita akan mencoba untuk uji coba yang satunya lagi dengan now, dan hasilnya akan tampak seperti gambar di bawah ini. Sekian untuk video ketiga, yaitu membuat fungsi cek bulan APA2 menggunakan percabangan if else dan menggunakan fungsi now dan fungsi mon. Kemudian kita akan masuk ke bagian keempat, yaitu membuat fungsi cek hari APA2 menggunakan percabangan if else dan menggunakan fungsi now dan fungsi day. Fungsi day akan menampilkan angka dari hari dari masukan format tanggal. Ini merupakan cara untuk uji fungsi day. Hasilnya akan seperti di bawah ini, jadi tanggal saat ini adalah tanggal 3. Kemudian kita akan coba untuk yang satunya lagi, dan hasilnya akan tampak seperti di bawah ini. Selanjutnya, kita akan membuat function dengan nama cek hari APA2. Fungsi cek hari APA2 dikembangkan dari fungsi cek hari APA dengan ditambahkan kemampuan untuk membaca efek fungsi now dan fungsi day. Yang membedakan dengan fungsi sebelumnya adalah pada variabel isian. Pada fungsi cek hari APA, isiannya adalah angka, sedangkan pada cek hari APA2, isiannya adalah data dengan tipe date. Ini merupakan fungsi dari cek hari APA2. Kemudian kita akan uji fungsi cek hari APA2, dan hasilnya akan seperti di bawah ini. Jadi hari pada 2020 11.05 adalah hari Jumat. Sekian video keempat mengenai membuat fungsi cek hari APA2 menggunakan percabangan if else dan menggunakan fungsi now dan fungsi day. Kita akan masuk ke bagian kelima, yaitu membuat fungsi cek hari APA3 menggunakan percabangan if else dan menggunakan fungsi now dan fungsi day name. Fungsi day name akan menampilkan hari dalam bahasa Inggris dari masukan format tanggal. Kita akan uji coba untuk fungsi day name dengan cara select day name. Now kita masukkan angka yang ingin kita. Video kelima membuat fungsi cek hari APA3 menggunakan percabangan if else dan menggunakan fungsi now dan fungsi day name. Kemudian untuk bagian keenam, yaitu membuat fungsi cek bulan APA3 menggunakan percabangan if else dan menggunakan fungsi now dan fungsi mon_name. Fungsi mon_name akan menampilkan bulan dalam bahasa Inggris dari masukan format tanggal. Cara uji cobanya adalah seperti berikut ini. Kita akan menguji coba untuk select mon_name now terlebih dahulu. Maka hasilnya akan tampak seperti di bawah ini. Kemudian kita akan uji fungsinya satunya lagi, dan hasilnya akan tampak seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya kita akan membuat function dengan nama cek bulan APA3. Fungsi cek bulan APA3 dikembangkan dari fungsi cek bulan APA2 dengan ditambahkan kemampuan untuk membaca efek fungsi now dan efek fungsi mon_name. Yang membedakan dengan fungsi sebelumnya adalah
Pada variabel isian, pada fungsi cek bulan APA2 isiannya adalah data bertipe date, sedangkan pada cek bulan APA3 isiannya adalah data dengan tipe varchar. Ini merupakan fungsi dari cek bulan APA3. Kemudian kita akan uji fungsi dari cek bulan APA3. Hasilnya akan tampak seperti di bawah ini. Kita juga akan uji untuk yang satunya lagi, dan hasilnya akan tampak seperti di bawah ini. Sekian video membuat fungsi cek bulan APA3 menggunakan persatungan if else if else. Untuk bagian video ketujuh, yaitu membuat function menggunakan switch case. Di sini saya sudah membuat function bernama golongan umur. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai case statementnya, yaitu jika umur anggota kurang dari sama dengan 5, maka akan kita set golongan umur menjadi balita. Kemudian jika umur anggota lebih dari 5 dan umur anggota kurang dari sama dengan 11, maka akan kita set golongan umur menjadi anak-anak. Lalu jika umur anggota lebih dari 11 dan umur anggota kurang dari sama dengan 16, maka akan kita set golongan umur menjadi remaja awal. Selanjutnya, jika umur anggota lebih dari 16 dan umur anggota kurang dari sama dengan 25, maka akan kita set golongan umur menjadi remaja akhir. Dan untuk yang lainnya, maka akan kita set golongan umur menjadi dewasa. Selanjutnya, mari kita coba function yang telah kita buat dengan cara select nama function yang telah kita buat, yaitu golongan umur. Kemudian kita akan masukkan umur yang akan kita cek, yaitu misalkan umur 6 tahun, berarti 6. Maka hasilnya akan tampak seperti di bawah ini. Jadi jika berumur 6 tahun, maka akan termasuk ke dalam golongan anak-anak. Sekian video mengenai function menggunakan metode switch case. Untuk video yang ke-8, yaitu membuat function menggunakan looping for. Di sini saya sudah membuat function bernama pendapatan per bulan dengan inputan berupa tambahan uang yang nantinya akan ditotal selama 1 bulan. Kemudian pertama-tama kita akan deklarasi dulu gaji dengan tipe data int. Defaultnya saya buat menjadi 10 juta. Kemudian kita deklarasi juga hari dengan tipe data int. Defaultnya saya buat 0. Lalu kita set hari sama dengan hari plus 1. Jika hari kurang dari sama dengan 30, di sini saya buat 1 bulan menjadi 30 hari saja. Maka kita set gaji sama dengan gaji ditambah tambahan uang. Kemudian akan kita looping terus selama sampai 30 kali atau 1 bulan, karena kita akan mencari pendapatan per bulan. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung saja. Kita akan coba masukkan inputan tambahan uang sebesar 200.000. Hasilnya akan tampak seperti di bawah ini. Jadi tambahan uang sebesar 200.000 akan dikali 30 karena kita akan hitung per bulan, sehingga totalnya menjadi 6 juta. Kemudian kita akan tambahkan dengan gaji tadi, yaitu 10 juta, sehingga total keseluruhan menjadi 16 juta. Sekian video membuat function menggunakan looping for. Untuk video yang ke-9, yaitu membuat function menggunakan looping while. Di sini saya sudah membuat function bernama jumlah anak kelinci per tahun. Jadi kita akan menghitung banyak anak kelinci selama 1 tahun dengan inputan, yaitu terdapat 2 inputan berupa anak awal dengan tipe data int dan anak lahir, atau nantinya kita akan hitung per bulan berapa jumlah anak yang lahir sampai 1 tahun. Jadi pertama kita deklarasi dulu jumlah anak dengan tipe data int, kemudian kita deklarasi tahun dengan tipe data int juga. Defaultnya kita buat 12 karena dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. Kemudian kita declare x dengan tipe data int dengan default 0. Kemudian kita set jumlah anak sama dengan anak awal. Lalu kita masuk ke while-nya, yaitu while x kurang dari tahun. Terus kita akan set jumlah anak
sama dengan jumlah anak ditambah anak lahir. Kemudian kita akan set juga X sama dengan X plus 1. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung mengeksekusinya. Kita akan mencoba function ini dengan select jumlah anak kelinci per tahun. Kita masukkan anak awalnya yaitu 50. Kemudian kita misalkan jika per bulan lahir 5 anak kelinci, maka dalam 1 tahun anak kelinci yang lahir adalah 110 dengan hitungan anak yang lahir 5 dikali 12 yaitu 60. Kemudian kita akan tambah dengan jumlah anak yang di awal yaitu 50, sehingga totalnya akan menjadi 110. Sekian video membuat function menggunakan looping while.